nomor 5 garis pidana peradilan garis 2025 garis Pengadilan Negeri Bengkulu dengan anggota kelompok yaitu Bagas Kurnia Putra dan anak pemohon Paul Herrera dan Dewi Wakuni. Saya sendiri sangat bersyukur dan Felicia Arifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Para modern memaksa transisi keluarga menjadi keluarga inti yang sangat bergantung pada pengasuhan akibat kehidupan ekonomi. Namun, perubahan teks tentang melalui media sosial dan masyarakat itu terjadinya kekerasan di ruang terbuka. Data Siswa PPA tahun 2025 menunjukkan kenaikan kasus kekerasan 2031 insiden. Salah satunya terkeluar dalam kasus kekerasan di yang merugikan anak mereka menjadi objek pelampiasan. Meskipun undang-undang perlindungan anak dan KUHP telah mengatur dalam keamanan, meningkatnya tren kekerasan bukan adanya pulang utuh, terutama untuk adanya standar nasional sertifikasi pengasuh, dan hal itulah yang mendasari pentingnya peraturan juridis terhadap pengawasan dan kompetensi tenaga pengasuh di Indonesia. Selanjutnya untuk masalah dalam administrasi, setelah kita lihat yang yang pertama, apakah peristiwa dalam kasus seperti traffic, aksident, liati, merupakan peristiwa hukum dan melawan hukum pidana? Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan peristiwa pelanggaran hukum dalam proses tersebut, serta melakukan peristiwa pelanggaran hukum dalam serta bagaimana analisis data hukumnya? Lalu yang ketiga, bagaimana konstruksi hukum pidana dalam proses ini, mulai dari penyelidikan sampai dengan putusan. Lalu penelitian yang harus digunakan, penelitian ini menggunakan metode empiris normatif dengan pendekatan kasus yang terus terhadap putusan yang menerima pidana peradilan garis 2025 garis baik hukum dengan analisis dilakukan terhadap bahan hukum pribadi perkembangan perundangan dan bahan hukum pidana dari literatur terkait. Data dikumpulkan oleh studi perpustakaan dan data secara kualitatif berdasarkan kerangka normatif hukum pidana Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang melakukan posisi yang melakukan akadenya yang bekerja sebagai pengasuh anak yang mengajukan Sari Putri di Kota Bengkulu sejak Agustus 2025. Kronologi peristiwa pada 19 Agustus 2025 diduga terjadi kekerasan fisik berupa penculikan terhadap anak korban Aristama Feni Arusya. Ketika kalian dan laporan ke bawah melanjutkan diri pada 20 Agustus ini hari kemudian orang tua korban melakukan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu pada 21 Agustus 2025. Tim bisa pemeriksaan medis menunjukkan karena kekerasan berbentuk berupa memar pada anggota gerak atas kanan dan bawah di depan. Next. Selanjutnya analisis peristiwa hukum. Konstruksi kasus terjadinya merupakan peristiwa hukum karena tindakan dugaan kekerasan fisik terhadap anak secara langsung diatur dan diancam langsung dalam hukum positif di Indonesia. Tindakan hukum laporan polisi oleh Majelis Sari merupakan tindakan hukum berdasarkan etik yang kemudian menimbulkan akibat hukum berupa dimulainya proses penyidikan. Indikasi setiap perbuatan yang dilarang dan yang dipidana oleh undang-undang memasukkan pidana bagi setiap. Baik, saya akan menjelaskan analisis peristiwa atas hukum. Pertama hukum pasal 76 C untuk pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Unsur tindak pidana aktu serius sekiranya perbuatan fisik menjadi didukung oleh bukti yang unsur kaitan tertentu. Lalu kedua, sifat hukum perbuatan tersebut larangan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa adanya dasar pidana. Yang kesalahan jika dilakukan secara sadar dan pola luka berulang, lalu menunjukkan unsur kesengajaan atau bertanggung jawab. Dengan terdakwa berusia 20 tahun dan merupakan orang dewasa yang cakap secara hukum. Nah, untuk ilegalitas hukum yang pertama yaitu ilegalitas substantif. Itu berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melanggar ketentuan materi dalam hukum pidana, khususnya terkait kewajiban pengasuh untuk pidana. Yang kedua, ilegalitas prosedural itu fokus pada tindakan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka. Lalu ada pun analisis peradilan putusan nomor 5 garing peradilan garing 2005 garing pengadilan tinggi Bengkulu tegaskan bahwa penetapan tersangka sah dikarenakan didasarkan pada minimal 2 alat putusan sesuai pasal 144 KUHP. Kata lanjutkan oleh data.
instruksi hukum. Yang pertama telah penyelidikan, penyidik bergerak cepat melakukan wawancara, lapor, saksi dan dokter serta mengirim permintaan visum pada hari yang sama di laporan, yaitu tanggal 21 Agustus 2025. Selanjutnya tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap 6 orang saksi dan ahli forensik medis untuk membuat surat tindak pidana. Selanjutnya penghitungan hak anak. Penyidik memohon pendampingan anak kepada penuntut atau AGA kepada dinas sosial tempat pembunuh. Selanjutnya penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada 27 Oktober 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan nomor S dari 195 dari 10 dari 2025 dari S. Selanjutnya tahap persidangan dan strategi pembuktian. Dakwaan penuntut umum mengusut dakwaan atau penyakit yang menyebabkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kawan-kawan Profesional Pasal 496 ayat 1 dan 1 pada 2023. Jika eksepsi dengan status untuk dianggap sebuah karena tidak ada sanksi pidana langsung. Namun, harus menyatakan dakwaan telah terbukti secara kuat dengan baik. Selanjutnya hukuman bagi penasihat hukum mendapat tuduhan karena tidak ada sanksi pidana langsung. Namun, masih dikatakan pemohon telah memberi syarat perlindungan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh penasihat. Dalam kasus ini putusan itu bersengketa karena perlu dikeluarkannya judicial guidance di mana polisinya pada 4 Mei 2026 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara bersalah melakukan kekerasan fisik. Namun hakim tidak menjatuhkan pidana pada terdakwa. Di sini menggunakan mekanisme baru yaitu penerapan pemanfaatan hakim yang didasarkan pada KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif sejak tahun 2026. Kemudian putusan ini juga mewujudkan adanya pergeseran hukum pidana Indonesia yang menuju ke pendekatan pemulihan dan kemanusiaan. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh penasihat. Selanjutnya adalah pertimbangan filosofis penerapan hakim. Yang ada beberapa faktor yang pertama itu adalah faktor sosial, di mana kondisi ekonomi terdakwa yang kurang mampu dan kedudukannya sebagai tulang punggung keluarga. Yang kedua itu adalah pemaafan korban. Ibu korban telah memaafkan terdakwa secara tulus di persidangan. Dan ketiga adalah tingkat bahaya. Perbuatan yang dinilai kategori ringan karena tidak menyebabkan cacat fisik permanen pada anak korban. Yang terakhir itu adalah integritas subjek. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif selama jalannya persidangan. Saya kembalikan ke penjelasan. Baik, dari penyampaian materi yang dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya kami telah menyusun surat dakwaan dalam kasus ini yang mungkin akan saya bacakan. Yang pertama itu meliputi identitas terdakwa, nama Revin Afgaina Julianti, tempat lahir Sukamulia, tanggal lahir 31 Januari 2005, umur 20 tahun, tempat tinggal Dusun 5, Pangkalan Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi, Rawas Utara, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Status penahanan penyidik kepolisian Resor Kota Bumi pada 21 Agustus 2025 dari kejaksaan. Dakwaan yang kami susun berbentuk dakwaan alternatif, yaitu yang pertama dan bahwa ia terdakwa Revin Afgaina Julianti pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekiranya pukul 17.13 WIB, maka setidak-tidaknya pada seluruh waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 bertambah dengan saksi Adi Lestari Putri di Kelurahan Padang Nangka, Kota Bogor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili sedang pengadilan sekarang ini telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yaitu anak korban Aris Sama Felis Arusya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian seperti berikut: bahwa terdakwa adalah seorang pengasuh anak atau babysitter yang bekerja dan menetap atau tinggal di rumah saksi Ayu Lestari Putri selama kurang lebih 23 hari. Dengan demikian, terdakwa dikategorikan sebagai orang yang bekerja di rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut, sehingga perbuatannya termasuk dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekiranya pukul 17.13
terdakwa baru menyadari kepergian terdakwa pada saat waktu subuh ketika menemukan bahwa pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam lemari kamar dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dengan kunci tergeletak di bawah. Bahwa pada pagi harinya saksi Ayu Lestari Putri dibantu oleh saksi Romiato Aini sedang memandikan anak korban untuk persiapan berangkat ke sekolah. Pada saat itulah saksi Ayu Lestari Putri melihat adanya luka lebam yang masih berdiri pada kaki anak korban yang bentuknya luka 4 titik berpintar. Bahwa ketika saksi Ayu Lestari Putri menanyakan luka tersebut, anak korban menjawab bahwa dirinya telah disucik oleh kakak Pipin, mandibat terhadap terdakwa. Pernyataan anak korban tersebut diterima oleh saksi Menteri Yunita dan kemudian direkam dalam bentuk video pertama kali berputar oleh saksi Romiato Aini bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa anak korban melewati waktu kamar. Hal ini diperkuat berdasarkan alat bukti berupa visum et repertum nomor P dari 370 garis 8 Republik garis 2025 garis rumah sakit tanggal 21 September 2025 dari rumah sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan visum tersebut menyimpulkan bahwa pada tubuh anak korban didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh berupa luka bakar dan anggota gerak atas kanan atau pergelangan tangan dekat urat nadi dan anggota gerak bawah kiri atau kaki. Perbuatan terdakwa Rafiq dari Juliarti bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya mungkin akan lanjutkan Selanjutnya itu atau kedua bahwa ia terdakwa Repin Jaina Julianti pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar 17.13 WIB atas tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempatan di rumah saksi Ayu Lestari Putri di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu atas tidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu anak korban Aristama Felix Arusya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan urutan kejadian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada awal terdakwa dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau babysitter di rumah saksi Ayu Lestari Putri atau ibu dari anak korban sejak sekitar bulan Agustus 2025. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengasuh, memandikan, memberikan makan dan minum, menidurkan, serta mengajak anak korban untuk bermain. Namun selama masa pengasuhan tersebut, anak korban tidak mau diasuh oleh terdakwa dan kerap menunjukkan rasa takut kepada terdakwa. Kedua, bahwa anak korban Aristama Felix Arusya adalah seorang anak laki-laki yang masih berusia 2,8 tahun yang secara fisik maupun psikis masih rentan dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Yang ketiga, bahwa terdakwa telah diberikan kepercayaan penuh untuk melindungi korban, namun dilakukan kekerasan dengan sengaja mencubit bagian tubuh anak korban yang masih balita tersebut. Keempat, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 17.13 WIB terdakwa sedang mengasuh anak korban di area lantai 2 rumah saksi Ayu Lestari Putri. Pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara mencubit anak korban. Yang kelima, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami trauma psikis berupa rasa takut terhadap terdakwa, serta mengalami luka fisik yang ditandai dengan ditemukannya 4 titik luka lebam bertingkat pada kaki sebelah kiri dan sebelah kiri anak korban. Yang keenam, bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap anak korban tersebut, terdakwa secara diam-diam melarikan diri atau kabur dari rumah dan meninggalkan barang-barangnya berupa pakaian di lemari. Yang ketujuh, bahwa perlakuan terdakwa terhadap anak korban tersebut telah terbukti menimbulkan luka memar akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor visum et repertum garis miring 370 garis miring 8 Romawi garis miring tahun 2025 garis miring mungkin tanggal 21 Agustus 2025. Perbuatan terdakwa Repin Jaina Julian diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian surat dakwaan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya. Baik, kesimpulan dari analisis kami yaitu
Analisis putusan nomor 5 garing pidana peradilan garing 2025 garing Pengadilan Negeri Bengkulu menyimpulkan bahwa penganiayaan oleh Rekti terbukti secara sah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan prosedur pidana bersampainya telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Meskipun bersalah, hakim menerapkan hukuman hakim atau judicial pardon berdasarkan KUHP nasional sehingga tidak menjatuhkan pidana penjara. Dan keputusan ini didorong oleh faktor kemanusiaan seperti kemampuan dari ibu korban, kondisi ekonomi terdakwa serta luka korban yang bersifat ringan dan kasus itu menjadi bukti berdasarkan hukum Indonesia menuju keadilan restoratif yang mengutamakan kemuliaan dibandingkan sekedar pembalasan. Mungkin demikian yang dapat kami jelaskan dari presentasi kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum.